Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari Bapak Abdul Halim, yaitu tentang alur analisis Big Data. Di sini, apa itu Big Data Analysis? Yaitu adalah proses menganalisis data berukuran sangat besar dan kompleks untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang bermanfaat. Data yang dianalisis berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi bisnis, sensor atau log sistem komputer. Ya, kalau secara singkatnya seperti di materi ini, itu proses analisis terhadap big data untuk menemukan pola, tren dan insight, melibatkan teknologi machine learning, AI, statistik atau NLP, membantu organisasi membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Ini secara singkatnya. Lanjut. Di sini ada alur analisis big data, yaitu langkah pertamanya itu pastilah pengumpulan data, yaitu seperti ada di materi, yaitu ambil data dari sensor, API, logs, media sosial, dan lain-lain. Contohnya itu kayak contohnya itu kayak dari Twitter, Facebook, atau YouTube. Itu kalau API itu tapi versi media sosial. API tapi versi media sosial, ya. Terus yang kedua di sini tuh ada persiapan data, yaitu bersihkan data kalau ada duplikat, error atau kosong, normalisasi, dan mugging. Tahap ini sering disebut dengan data processing dan sangat penting karena data yang kotor menghasilkan analisis yang salah. Contohnya itu kayak menghapus catatan pembelian yang tidak memiliki nama produk atau harga, itu tuh kayak gitu, anomali biasanya. Terus yang ketiga tuh ada tipe dan mode analisis. Di sini tuh dijelasinnya pilih jenis analisis, statistik atau prediktif, dan mode batch atau real time. Nah, ini contohnya itu kayak di perusahaan ingin memprediksi penjualan bulan depan menggunakan model machine learning dengan analisis prediktif secara real time. Nah, kayak gitu. Ini yang keempat ada pola pemrosesan, yaitu menggunakan framework seperti MapReduce atau stream processing. Contohnya yaitu YouTube memproses jutaan data tontonan per detik untuk menampilkan rekomendasi video. Yang kelima itu ada visualisasi, yaitu di sini secara singkatnya sajikan hasil dalam bentuk grafik, dashboard, atau interaktif atau statis, maksudnya, dan interaktif atau statis. Yaitu contohnya itu grafik yang menunjukkan penjualan meningkat pesat di akhir pekan, itu contohnya. Biasanya itu buat pola dan tren secara cepat, yaitu. Terus yang di sini ada teknik Big Data Analytics, yaitu yang pertama ada Association Analysis, yaitu di sini temukan hubungan antar item seperti rekomendasi produk. Yang kedua itu ada data mining dan text mining. Ini tuh ada
di bawahnya tuh ada gali pola dari data struktur dan teks tidak terstruktur. Yang ketiga ada machine learning, model otomatis untuk klasifikasi, prediksi, deteksi anomali dan lain-lain. Yang terakhir tuh ada predictive analytics. Ini prediksi kejadian masa depan berdasarkan pola historik. Ya, ini tuh kayak kita tahu kata kuncinya tuh yang sering muncul seperti kalau misalkan kayak makanan gitu, kayak manis, lembut atau pahit. Itu tuh kayak ngebantu banget gitu biar tahu opsi. Ya kayak maksudnya tuh terstruktur gitu, working rekomendasi produknya. Di sini ada studi kasus sederhananya, contohnya ini ada analisis ulasan durian menggunakan IDF Factorizer. Langkahnya tokenisasi, perhitungan TF-IDF, tampilkan matriks. Nah, outputnya mengetahui kata paling penting dari tiap dokumen. Ini hampir sama kayak di atas ya, yang manis, lembut, yang kayak gitu-gitu, biar tahu gimana sih produk tuh kalau misalkan dicari kayak gimana. Opsi utamanya tuh biasanya lebih ke manis atau ke misalkan kue pancong tuh kan pasti rekomendasi tuh antara manis atau ada manis, ada pahit, ada asin, bla bla bla, itu maksudnya pasti ini tuh masuknya ke rekomendasi kue manis gitu. Terakhir, karena materinya sudah habis, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.